Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat shadaqallahul azim. Sahabat rahimakumullah, alhamdulillah urang sadayana parantos kita sudah melewati bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal. Sekarang sudah berada di bulan Rabiul Akhir tanggal 15. Jadi tidak terasa bulan Maulid sudah lewat. Banyak kita mendengar dari para ustadz, para mubaligh tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa puluh kali kita mengadakan Maulid Nabi ya, tergantung usianya masing-masing. Kalau usianya udah 50 tahun berarti udah 50 kali Maulid Nabi. Tapi Maulid Nabi itu bukan penting diperingati, tapi penting dipelajari. Karena hanya memperingati itu tidak melekat di dalam diri. Tapi kalau dipelajari kehidupan Rasulullah SAW, itu akan menjadi teladan bagi kita. Karena Rasulullah itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi contoh bagi umatnya. Dan contohnya tentu contoh-contoh yang baik. Karena Rasulullah adalah teladan yang paling baik dan manusia yang paling baik. Di sini masih kita membahas akhlaquhu sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya Rasulullah SAW. Kita tidak akan bosan-bosan kalau membaca sejarah Rasulullah SAW. Karena kita sangat kagum dengan kehidupan beliau dari mulai kecil sampai dewasa, sampai menjadi orang tua dan di dalam keluarganya. Maka ketika suatu waktu Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, kaifa akhlaqur Rasulullah SAW?" Maka Siti Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Bahwa akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Yatakhallaqu bima amarahullahu bih. Rasulullah itu berakhlak, berperilaku dengan perkara yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Fayardo biridohu, maka Rasulullah itu berlaku ridhonya itu karena ridho Allah. Wa yaskhatu bisakhati, bencinya benci karena Allah. Jadi ridho lillah, bencinya juga benci lillah. Wa kana la yaghdabu li nafsihi wa la yantaqimu laha. Beliau itu tidak pernah marah kalau diusik pribadinya dan tidak dendam kepada orang lain tentang pribadinya. Mau diejek lah, mau dicela, maka Rasul ya tidak melawan dan tidak dendam. Lakin idza udi'a haqqullahi, tetapi seandainya jika dihilangkan atau diganggu hak Allah, agama Allah, la yaqumu ahadun li ghadabihi, maka tidak ada yang benci sebencinya marahnya Rasulullah SAW. Wala ayyaban, beliau itu bukan ayyab, bukan pengejek. Tidak pernah Rasulullah mengejek makanan. Kalau tidak enak bilang tidak enak, tidak. Kalau tidak enak ya tidak dimakan, kalau enak dimakan. Tidak seperti kita ya, kalau tidak enak dikatakan ini enggak enak dan sebagainya. Wala sakhaban fil aswaq, beliau itu tidak menjadi orang yang suka ribut di pasar. Wa ma daraba biyadi hadun qad, tidak pernah membunuh atau memukul dengan tangannya barang seorang pun. La khodiman wala mra'atan, tidak pernah menampar pembantunya, memukul pembantunya atau istrinya. Illa ayujahida fisabilillah, kecuali kalau berjuang di jalan Allah. Nah, di situ beda lagi situasinya.
Jadi kalau kepada orang lain tidak pernah Rasulullah. Wala yujazi sayyi'ata bisayyi'ati. Beliau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau ada yang menjelekan beliau atau mengejek beliau biarkan saja, tidak dibalas dengan kejelekan lagi. Sering sekali Rasulullah SAW dikatain, bahkan sewaktu sujud dicampakkan kulit kambing di punggungnya, beliau diam saja. Bahkan pernah mau dibunuh oleh Umar, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Umar akan membunuhmu ya Muhammad. Maka Umar didekati, kemudian dikatakan bahwa saya sudah tahu kamu mau membunuh. Maka pada waktu itu Umar merasa kaget, kemudian masuk Islam. Begitu juga Fadolah mau membunuh Nabi. Maka dipegang oleh Nabi atau diletakkan tangan Nabi di dadanya itu Fadolah. Maka dia jadi tenang hatinya, kemudian masuk Islam. Ada juga Rasulullah itu yang meludahi Rasul. Rasul tidak melawan. Bahkan pada suatu ketika yang suka meludahi tidak ada, ternyata sakit. Ditengok oleh Rasulullah SAW, kemudian didoain, maka pada waktu itu juga sembuh. Maka dia masuk Islam. Nah gitu. Jadi beliau memaafkan ya. Bahkan ada imal Bishri, Rasul itu senantiasa gembira ya. Sahlal khuluq, akhlaknya baik, hampang gitu. Mutawasil azan juga, Rasul juga suka sedih kalau memikirkan umatnya. Ya, wa kana aksarun nasi tawaduan, Rasul sangat tawadu orangnya. Yaksipuna lah, kalau sendalnya rusak ya diperbaiki, wa yarqa'u sauba, kalau bajunya sobek ya dijahiti sendiri. Wa yalibus syata, dan beliau juga memeras susu kambing ya sendiri. Wa yaqilul ba'iro, dan mengikat untanya. Wa yakhdumu fi mihnati ahli, beliau juga suka membantu kalau di dalam keluarganya, ikut masak, ikut bekerja di dapur ya. Wa yujibu da'watal hurri wal abdi, dan juga beliau kalau diundang oleh siapa saja, baik yang merdeka atau hamba sahaya, baik yang kaya atau yang miskin, beliau selalu datang kepada undangan. Wa ya'udul mardha, dan beliau juga senantiasa menengok orang sakit. Wa yusayyi'ul janaiza, mengantar jenazah ya. Nah, lam tamu saya duhu imra'atan, beliau Rasulullah SAW itu belum pernah menyentuh tangannya kepada perempuan. Jadi tidak salaman dengan perempuan yang bukan mahram ya. Kalau kita kan sudah biasa, kalau mahram itu tidak apa-apa. Kita tidak salaman dengan mahram, dengan istri, dengan mertua, dengan adik, dengan kakak, dengan bibi, tidak apa-apa. Wa kana asaddahum hayaan, dan juga beliau sangat pemalu orangnya. Bahkan dikatakan seperti istri yang dipingit. Wa ajwadahum sadran, Rasulullah juga orang yang baik, dermawan, apapun kalau diminta suka dikasih. Bahkan suatu waktu orang Badui Arab itu, ya Muhammad a'tini min malillah, ya Muhammad berikan aku dari harta Allah, bukan hartamu, bukan harta keluargamu, tapi dari harta Allah. Ya dikasih oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma nazala alaihi qaulu ta'ala, ketika turun ayat Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, surat Al-A'raf ayat 199. Salah Jibril lah, bertanya kepada Jibril an makna, tentang artinya apa. Jibril artinya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Faqala, maka Jibril menjawab, innallaha ya'muruka antasila man qata'aka, sesungguhnya Allah menyuruhmu, memerintahmu supaya bersilaturahim kepada yang memutuskanmu. Wa tiaman haramaka, dan memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Wa taqwa aman dzalawaka, dan mengampuni kepada siapa yang mendolimimu. Nah itu. Walama kusirat rubaiyatahu, ketika pecah giginya, gerahamnya itu Rasul pada waktu perang Uhud. Wasuja wajhuhu, bahkan luka wajahnya
yaumu Uhudin, pada waktu hari Uhud, perang Uhud, fasaqqa dzalika ala ashabihi, banyak para sahabat sangat kasihan, khawatir kepada Rasul. Wa qalu lahu, dan para sahabat berkata kepada Rasul, ud'ullah alaihim ya Rasul, berdoalah kepada Allah agar mereka itu diberi kecelakaan atau apa saja. Tapi Rasul menjawab, ini lam ub'asu la'anan, sesungguhnya aku tidak diutus untuk menjadi pelaknat. Wa innama bu'istu da'iyan wa rahmatan, tetapi aku diutus menjadi dai dan rahmat. Masya Allah. Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan mendoakan Rasulullah, ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak tahu. Anas bin Malik berkata, khadamtuhu asra sinin, aku pernah menjadi pembantu Rasul 10 tahun. Pamaqala li uppin, tidak pernah beliau mengatakan kot sama sekali. Wala lisain fa'altu, dan tidak berkata apa-apa apa yang aku kerjakan. 5 fa'altahu, kenapa kau kerjakan? Au taraktu, ketika aku tidak mengerjakan. 5 lam taf'alhu, kenapa tidak mengerjakan? Ya Rasul, saya mengerjakan, mau tidak. Rasul itu tidak pernah bicara apa-apa. Itulah sebagian daripada akhlak Rasulullah SAW, dan banyak lagi akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus mencermini atau mengacak kepada beliau ya, supaya sedikit-sedikit dalam kehidupan kita bisa menerapkannya. Itulah mungkin sahabat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.